warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang materi administrasi dan supervisi pendidikan. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu Rasdiani, yang kedua Aulia Zulhijjah, dan yang ketiga Nurfadila Tamrin. Selaku pemateri pertama sebagai Rasdiani yang akan membahas tentang materi administrasi dan supervisi pendidikan. Adapun latar belakangnya, administrasi dan supervisi pendidikan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama untuk calon pendidik. Dengan mempelajarinya, calon pendidik akan memiliki wawasan mengenai profesi pendidik, konsep pendidik, dan ruang lingkup dari administrasi dan supervisi pendidikan, serta kepemimpinan pendidik dan mampu mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan secara profesional. Tujuan yang akan dibahas yang pertama itu untuk mengetahui pengertian administrasi dan supervisi pendidikan, dan yang kedua untuk mengetahui fungsi administrasi dan supervisi pendidikan, dan yang ketiga untuk mengetahui tujuan administrasi dan supervisi pendidikan, dan yang terakhir untuk mengetahui ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama itu pengertian administrasi dan supervisi pendidikan. 1. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan sering diartikan sebagai proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pengendalian kegiatan kelompok berkenan dengan kegiatan perencanaan, pengaturan, menggerakkan, serta pengawasan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua itu pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super dan visi yang artinya melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas. Peninjauan tersebut dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas dan kinerja bawahan. Supervisi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang artinya melihat keseluruhan pekerjaan dengan sangat teliti. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2009, supervisi memiliki makna pengawasan usaha dan pengontrolan tertinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan suatu kegiatan pengawasan utama dan pengontrolan tertinggi serta aktivitas, kreativitas, dan kinerja para anggota atau bawahan secara teliti dan keseluruhan oleh atasan orang yang melakukan kegiatan supervisi tersebut dengan supervisor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Tamrin. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu fungsi administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, fungsi administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, pengarahan, perkoordinasian, pergerakan, pengawasan, dan penilaian. Yang kedua, fungsi supervisi pendidikan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa fungsi atau tugas supervisi sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan aktivitas untuk mengetahui situasi administrasi pendidikan sebagai kegiatan pendidikan di sekolah dalam segala bidang. Yang kedua, menentukan syarat-syarat yang diperlukan untuk menciptakan situasi pendidikan di sekolah. Yang ketiga, menjalankan aktivitas untuk mempertinggi hasil dan menghilangkan hambatan-hambatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. C. Tujuan administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, tujuan administrasi pendidikan. Administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, tujuan supervisi pendidikan. Semua kegiatan yang dilakukan tentu memiliki tujuan dan selalu mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai tersebut. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia yang memiliki tujuan
yang ingin dicapai dari proses pelaksanaannya. Baik, saya sebagai pemateri terakhir yang akan membahas tentang ruang lingkup administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ruang lingkup administrasi. Ruang lingkup administrasi mencakup berbagai aspek yang melibatkan pengelolaan dan pengaturan aktivitas dalam suatu organisasi atau entitas. Tugas pegawai yang bekerja pada bagian administrasi adalah melayani, mengarahkan, dan mengatur semua aktivitas organisasi sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. 2. Ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan mencakup berbagai aspek yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan. Secara umum, ruang lingkup supervisi pendidikan meliputi yang pertama, supervisi pembelajaran, yang kedua, supervisi kurikulum, yang ketiga, supervisi manajemen sekolah, yang keempat, supervisi sarana dan prasarana, 5. Supervisi kesejahteraan peserta didik, yang keenam, supervisi evaluasi dan penilaian. Kesimpulannya yaitu administrasi dan supervisi pendidikan adalah upaya sistematis untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Administrasi pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan. Sementara itu, supervisi pendidikan berfokus pada pembinaan, bimbingan, dan evaluasi terhadap guru dan tenaga kependidikan agar mereka mampu meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran. Kedua aspek ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran serta pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan kata billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.